Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi, di mana saya lebih fokus pada regresi sederhana, karena ada regresi ganda dan regresi sederhana. Baik, di sini regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi 1. Sedangkan regresi linear sederhana adalah regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, atau variabel independen dan variabel dependen. Pada linear sederhana, kita berusaha untuk membangun model linear sedemikian hingga nilai-nilai variabel terikat dapat diprediksi dari nilai-nilai variabel bebasnya. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen, atau variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi yaitu subjek dalam variabel dependen atau terikat yang diprediksikan. A merupakan harga Y ketika X sama dengan 0 atau konstan. B angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen atau terikat yang didasarkan pada perubahan variabel independen atau variabel bebas. Jika nilainya positif, maka arah garisnya naik. Tapi bila nilainya negatif, maka arah garisnya turun. Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, itu X. Secara teknis, harga B merupakan tangen dari perbandingan antara panjang garis variabel dependen atau terikat setelah persamaan regresi ditemukan. Mari kita lihat bersama-sama gambar berikut. Ini contoh garis linear yang bernilai B-nya yaitu positif. Jadi garis regresi Y karena pengaruh X persamaan regresinya Y atau Y topi sama dengan 2 ditambah 0,5 X. Dia positif, maka garisnya dia naik. Harga B bisa dicari dengan R kali SY dibagi SX. Harga A-nya yaitu Y topi dikurangi BX, di mana R koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y, SY simpangan baku variabel Y, SX simpangan baku variabel X. Jadi harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, bila koefisien korelasi negatif atau kecil, maka harga B juga negatif atau sebaliknya. Harga A dan B dapat dicari dengan rumus berikut. Untuk mencari A, yaitu sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kali sigma XI kali YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B, yaitu N kali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma XI dikuadratkan kurangi sigma XI dikuadratkan. Jadi itu untuk mencari nilai A dan B. Yang pertama, di sini ada uji linearitas regresi. Jadi salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas, menunjukkan apakah persamaannya itu linear atau tidak. Jadi garis regresi antara X dan Y tadi membentuk garis linear atau tidak. Kalau tidak linear, maka analisis regresi tidak
dapat dilanjutkan. Untuk itu, sebelum memberikan contoh, mari kita terlebih dahulu melihat rumus yang akan digunakan di uji linearitas. Di sini JKT sama dengan sigma Y kuadrat, JKA sama dengan sigma Y dikuadratkan bagi N, JKB per B sama dengan B kali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dikuadratkan dibagi N kali N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk JKS sama dengan JKT kurangi JKA dikurangi JKB per A. Untuk JKG sigma kali sigma Y kuadrat kurangi sigma Y dikuadratkan bagi NI untuk XI. Kemudian JKTC-nya yaitu JKS kurangi JKG. Mari kita lihat apa itu JKT, apa itu JKA. JKT merupakan jumlah kuadrat total. JKA merupakan jumlah kuadrat koefisien A. JKB per A jumlah kuadrat regresinya. JKS merupakan jumlah kuadrat sisa. JKTC jumlah kuadrat tuna cocoknya. JKG jumlah kuadrat galatnya atau kesalahannya. Dari rumus yang di atas sudah kita bahas, kita bisa sederhanakan di dalam bentuk tabel. Di sini dinamakan tabel daftar analisis varian atau ANAVA regresi linear sederhana. Jenis sumber variasi, DK yaitu derajat kebebasan, JK jumlah kuadrat, kemudian ada KT di sini kuadrat total dan ada nilai F-nya. Nah, di sini untuk total N besar, sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat. Untuk koefisien A yaitu 1, regresinya 1, sisanya berarti N-1. Jumlahnya ada berapa? Untuk tuna cocoknya berarti K kurangi 2, galatnya N dikurangi K. Untuk JK di sini ada JKA, JKB per A, JKS, JKTC, JKG. Masing-masing tadi sudah kita lihat cara mencarinya. JKA yaitu JKA sendiri, S kuadrat rek sama dengan JKB per A, sisanya yaitu JKS per N-2, sehingga kita peroleh nilai F-nya atau F hitungnya ini. Untuk S kuadrat TC sama dengan JKTC bagi K-2, SG kuadrat sama JKG N-K, sehingga diperoleh S kuadrat TC bagi SG kuadrat. Ini merupakan tabel bantuan dari rumus yang sudah kita bahas tadi. Baik, kita ke contoh biar lebih jelas. Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai kualitas layanan atau kita sebut XI dan rata-rata nilai penjualan barang tertentu tiap bulan, kita sebut YI. Data tersebut dapat dilihat di tabel ini. Ada layanan kualitas dan penjualan barang. Kita lihat datanya di sini. Untuk E-nya ada 34. Jadi ada data jumlah 34. Baik, kita bisa buat tabel bantuan untuk mempermudah kita dalam penghitungannya. Tadi ada XI, YI. Kita butuh XI kali YI, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. XI kali YI tinggal di sini misalkan 54 dikali 167. X kuadrat tinggal di sini 54 dikuadratkan. Y kuadrat juga sama 167 dikuadratkan. Jadi semuanya kita cari XI YI-nya, X kuadrat dan Y kuadratnya. Sehingga di sini dapat disimpulkan jumlah XI 1782, jumlah YI-nya 5485, jumlah XI kali YI-nya itu 288 380, kemudian jumlah XI kuadratnya yaitu 94098, jumlah YI kuadratnya yaitu 887 251,
Dan rata-ratanya kita cari, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dapatnya 52,441 dan Y ratanya 161,324. SX-nya dan SY-nya juga kita peroleh 4,606 dengan 8,584. Jadi ini bisa teman-teman cari di ukuran dispersi tentang rata-rata, simpangan baku. Saya kira ini sudah pernah kita bahas. Kemudian kita menghitung harga A dan harga B untuk mencari persamaan atau menyusun persamaan regresinya. Kita masukkan rumusnya. A kita peroleh 93,85. Kemudian untuk nilai B-nya kita peroleh 1,29. Harga B dapat dihitung juga dengan rumus B sama dengan RSY per SX. Tapi terlebih dahulu dihitung korelasi antara nilai kualitas layanan dan nilai rata-rata penjualan barang. Begitu pula harga A dapat dicari dengan rumus A sama dengan Y dikurangi PX. Nah, setelah kita dapat nilai A dan B, kita susun persamaan regresinya. Sehingga kita peroleh Y topi sama dengan A, yaitu 93,85, ditambah B-nya 1,29, sehingga Y topi sama dengan 93,85 ditambah 1,29X sebagai persamaan regresinya. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan. Jadi variabel dependen itu variabel terikat, variabel independen yaitu variabel bebasnya. Misalnya nilai kualitas layanan yaitu 64, maka nilai rata-rata penjualannya adalah kita masukkan ke dalam persamaannya, Y topi sama dengan 93,85 ditambah 1,29X sama dengan 93,85 ditambah 1,29 kali tadi kita misalkan kualitas lainnya itu 64, hasilnya 176,41. Jadi diperkirakan nilai rata-rata penjualan tiap bulan sebesar 176,41. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa bila nilai kualitas layanan bertambah 1, maka nilai rata-rata penjualan barang tiap bulan akan bertambah 1,29. Untuk membaca persamaan regresinya. Jadi kita di sini sudah memperoleh persamaan regresi. Berikutnya kita uji linearitas dan keberhasilan regresi. Kita cari dulu JKT yaitu sigma Y kuadrat. Nilai Y-nya di sini kita kuadratkan, kemudian dapatkan hasil 887,291. Tadi sudah diperoleh pada tabel. JKA-nya yaitu sigma Y dikuadratkan dibagi N, sehingga hasilnya 859,6. Kemudian JKB per A atau regresinya sama dengan di sini dengan rumus B kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1162,9. Kemudian JKS-nya yaitu JKT dikurangi JKA dikurangi JKB per A. Kita peroleh di sini 1268,54. Jadi ini tergantung teman-teman dalam kejeliannya untuk menghitung yang diketahui. Kemudian untuk mencari JKG, untuk mempermudah kita buatkan tabel bantuannya. Di sini ada X, ada kolom kelompok, ada kolom NI, jumlah nanti banyak datanya, dan nilai Y-nya. Jadi di sini ada nilai X dan nilai Y. Nah, kita kelompokkan mulai dari yang terkecil. Kita lihat untuk 45 yang terkecil itu ada berapa? Ternyata pada soal ada 2. Sehingga 45 ini kita namakan kelompok 1.
Dan NI-nya yaitu banyaknya di kelompok 1 yaitu ada 2. Nilai Y-nya mengikuti dari soal yang diketahui, jadi 146 dan 160. Kemudian setelah 45 ada 46, ternyata dia hanya 1. Kita beri kelompok namanya kelompok 2, dan banyak data itu cuma ada 1 dan nilai Y-nya 149. Kemudian 47 di sini ada 3. Kita beri nama kelompok 3. Banyak data ada 3. Nilai Y-nya masing-masing kita ambilkan dari data yang diketahui. Kemudian 48 juga sama. Banyaknya ada 3. Kita tulis 3 di sini. Kita beri nama kelompok 4. Nilai Y ini bisa kita masukkan sesuai dengan data yang di soal. Dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 63 di kelompok 16. Nah, sehingga untuk mencari JKG, sigma XI kali sigma Y kuadrat kurangi sigma Y dikuadratkan dibagi NI adalah sebagai berikut. Di kelompok yang pertama, nilai Y-nya yaitu 146 dan 160. Sehingga di sini karena rumusnya jumlah Y dikuadratkan, maka 146 kuadrat tambah 160 kuadrat dikurangi 146 tambah 160 dibagi dengan 2. Jadi kita melihat nilai Y-nya masing-masing. Sekali lagi saya perlihatkan nilai Y-nya dari 45 yaitu 146 dan 160. Kemudian yang kedua yaitu data 46 di kelompok 2 dengan Y-nya 149. Sehingga di sini kita tuliskan 149 kuadrat dikurangi 149 kuadratkan bagi 1. Kemudian data yang ketiga yaitu 48, nilai Y-nya masing-masing 156, 155 dan 149 yang dikuadratkan dikurangi masing-masing kita jumlahkan bagi dengan N, banyaknya kelompok tadi ada 3. Dan seterusnya sampai data ke-16 kita peroleh hasil 656,67. Ini nilai JKG-nya. Nilai JKTC-nya sama dengan JKS dikurangi JKG. Kita peroleh hasil 611,87. Kemudian kita buat tabel bantuan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Tujuannya untuk mempermudah DK, jumlah datanya, banyak data tadi 34, koefisien A 1, kemudian regresinya juga 1, sehingga sisanya 32, karena 34 kurangi 2 sama dengan 32. Kemudian hitungan cocoknya yaitu tadi K dikurangi 2, sehingga dan di sini juga ada kalau 16 JK, KT dan F hitungnya. Tadi kita peroleh 29,34. Kemudian kita lanjut di uji keberartian. Hipotesis dari HO atau H0 yaitu koefisien arah regresi tidak berarti. HA atau alternatifnya yaitu koefisien itu berarti. Untuk menguji hipotesis 0 dipakai statistik F hitung atau S kuadrat Rek bagi S kuadrat C tadi sudah kita peroleh hasilnya. Dibandingkan dengan F tabel dengan DK-nya yaitu 1 dan DK penyebutnya yaitu N-2. Jadi DK pembilang dan DK penyebut. Untuk tabel F-nya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seandainya lupa, coba buka lagi tabel F-nya. Untuk menguji hipotesis 0, kriterianya adalah tolak hipotesis apabila koefisien F hitung lebih besar daripada F tabelnya. Tadi kita peroleh F hitungnya yaitu 29,34. Kemudian kita bisa melihat tabel di sini saya tuliskan untuk yang 5% ataupun yang 1%, nanti tergantung dari permasalahannya. Dengan V1-nya 1, V2-nya 32. Kita lihat pada tabel tadi. 1, V2-nya 32.
Kita peroleh nilai F tabelnya 4,15. Jadi sini teman-teman bisa melihat tabel kembali, yaitu tabel F-nya untuk yang 5%. Sedangkan untuk yang 1% dengan pembilangnya 1, penyebutnya 32, maka kita peroleh 7,5. Sehingga jelas F hitung ini lebih besar dari F tabel, baik yang untuk alfanya 5% ataupun yang 1%. Jadi kesimpulannya koefisien itu berarti. Kemudian ada uji linearitas dengan HO yaitu regresi linear dan HA regresi non-linear atau tidak linear. Statistik uji yang digunakan F hitung S kuadrat AC bagi S kuadrat G, tadi sudah kita cari nilainya. Kemudian F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang K-2 dan DK penyebut N-K. Untuk menguji hipotesis 0 ini, tolak hipotesis regresi linear jika F hitung yang diperoleh lebih besar dari harga F tabelnya menggunakan taraf kesalahan yang dipilih di DK yang bersesuaian. Jadi tadi jumlah kelompok pada JKG yaitu berarti 16 kurangi 2 14, kemudian N dikurangi K 34 kurangi 16, jadi ada 18. F hitungnya tadi sudah diperoleh 1,2. Untuk F tabelnya dengan pembilang 14, penyebut 18, dapatkan 2,9. Kemudian untuk 1% kita peroleh 3,27. Ternyata F hitung itu lebih kecil daripada F tabelnya, baik yang 1% ataupun 5%. Kesimpulannya regresi linear. Kemudian kita uji hipotesis hubungan antara dua variabel. HO atau H0 tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap nilai penjualan. Alternatifnya, ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap nilai penjualan. Antara nilai kualitas layanan dan nilai penjualan tiap bulan dapat dihitung korelasinya dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan N kali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Atau dengan rumus R sama dengan N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan kali N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Harga-harga yang telah ditentukan dalam tabel tadi dapat dimasukkan dalam rumus di atas, sehingga kita peroleh nilai R-nya 0,6909. Harga R tabel untuk taraf 5% dengan N sama 34 diperoleh di R tabel yaitu 0,339. Di sini teman-teman bisa melihat di tabel R, dan untuk 1% diperoleh 0,436. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, baik untuk yang 1% atau 5%, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,6909 antara nilai kualitas layanan dan rata-rata penjualan barang tiap bulannya. Nilai R tersebut juga bisa dijadikan sebagai koefisien determinasi, yaitu kita kuadratkan sama dengan 0,6909 dikuadratkan sama dengan 0,4773. Hal ini berarti nilai rata-rata penjualan barang tiap bulannya 47,73% ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan melalui persamaan regresi Y atau Y topi sama dengan 93,85 ditambah 1,29X
sisanya 52,27% dihitung oleh faktor lain. Jadi di sini pengaruh rata-rata penjualan terhadap kualitas layanan itu 47,73%. Sisanya yaitu 52,27%. Ini merupakan faktor lain yang tidak kita lihat. Mungkin bisa melihat dari sisi penataannya barangnya, atau mungkin dari sisi harganya lebih murah atau lebih mahal, dan sebagainya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada yang kurang atau yang menambahkan, silakan berikan saran. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.